Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qallallahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin: syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadhana wa hajjal baita. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pemirsa semua, kaum muslimin, muslimat, rahimani rahimakumullah. Tentunya sebagai hamba Allah patut kita laksanakan, kerjakan adalah bagaimana kita selalu senantiasa bersyukur dan segenap karunia, anugerah, dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal itu mampu kita maksimalkan penggunaan dan pemanfaatannya dalam wujud amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Dan hal itu nanti akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa pula kita akan bagi beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini tentunya Ramadan yang menghampiri diri kita, insya Allah kita bertemu dengannya. Semuanya adalah merupakan berkahan dan rahmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan juga kita mampu memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jadikan kita seorang hamba yang betul-betul nantinya memiliki kredibilitas yang sangat luar biasa setelah Ramadan ini pergi meninggalkan. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat rahimani rahimakumullah. Ada beberapa hal yang sungguhnya ini sangat amat menjadi semangat bagi kita untuk kita melaksanakan, mengerjakan kewajiban berpuasa Ramadan ini. Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bahkan
dahulu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sangat amat menantikan, sehingga mereka berdoa senantiasa kepada Allah agar diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi kemudahan dalam urusannya di bulan Sya'ban, dan mereka disampaikan usianya bertemu dengan Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ada 5 keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sungguh. Sebagaimana di dalam buku praktis Ramadan, ya, buku namanya Fikih Praktis Ramadan, ya, yang dikarang oleh Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dengan Abu Abdillah Syahrul. Di dalam buku fikih praktis mereka ini mengangkat dan mengungkap beberapa keutamaan dari bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah dilaksanakannya oleh kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ramadan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan salah satu rukun di dalam Islam, yakni puasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadis ke-8 tentang kitab Ramadan, juga di Sahih Muslim hadis ke-6, di dalam kitab tentang Ramadan, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada ilah selain daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah. Bagaimana orang Islam itu senantiasa menegakkan ibadah sholatnya. Yang ketiga, mereka menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap harta bendanya. Kemudian yang keempat, mereka melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah mereka melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Di sini diriwayatkan oleh muttafaqun. Nah, melalui hadis ini, rahimani rahimakumullah, bahwasannya pelaksanaan puasa Ramadan itu adalah merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang memang harus ditegakkan dan dikerjakan serta dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tentunya kewajiban ini harus dilaksanakan, karena ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan artinya kita telah merobohkan dan kita telah meruntuhkan, menggoyahkan fondasi daripada agama ini. Dan daripada itu, Imin dosimat rahimani rahimakumullah, laksanakanlah Ramadan ini adalah merupakan bagian dari kita sebagai seorang muslim melaksanakan kewajiban. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada bulan Ramadan ini adalah di mana bulan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan penghapusan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu.
Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 860. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bersumber dari Abu Hurairah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan didasari dengan pengetahuan atau ilmu tentang Ramadan itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya telah berlalu. Maka dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat kita untuk menegakkan agama, menjalankan perintah agama, maka sebagai ganjaran yang diberikan Allah adalah kita akan mendapatkan penghapusan dosa-dosa. Ya. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia terlepas daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sengaja ataupun yang tidak sengaja. Inilah bulannya, waktunya yang tepat bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan itu. Capai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, merupakan asbab seseorang itu nanti akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang ia kerjakan. Bagaimana tidak, mereka harus menahan diri mereka dari sejak tulu'u syamsi, matahari itu terbit, sampai ke matahari terbenam, ya, menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menggugurkan, membatalkan, dan menghilangkan pahala atau nilai puasa itu. Maka atas perjuangan inilah, ya, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan ihtisaban, imanan wa ihtisaban, berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Abdillah Jaril Al-Ansari radhiyallahu an menerangkan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku telah mengerjakan sholatul maktubah, kemudian berpuasa Ramadan, ya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan sesuatu apapun. Mudah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku bisa masuk surga? Dia bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, Anda berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa Ramadan ini, ya, ada sebuah surga, pintu surga yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan puasanya dengan betul-betul iman, takwa, dan berdasarkan, ya, ilmu pengetahuan tentang berpuasa ini, hingga puasanya ini terjaga, ya, ada pintu surga Royan yang berhak dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dengan imanan wahtisab. Kemudian yang keempat, pemirsa rahimani rahimakumullah, shaimin dan shaimat, keutamaan yang keempat daripada bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permohonan dan doa kita panjat. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Dia berfirman surah Al-Baqarah ayat ke-185, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai
apabila nanti umat hambaku, umatmu, hamba-hambaku ini bertanya tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan mengijabah setiap permohonan ketika seorang hamba itu memohon, berdoa, meminta kepada. Falyastajibuli, maka hendaklah ia mengerjakan apa yang kuwajibkan mereka. Wal yu'minu bi, mereka juga memperkuat fondasi keimanannya kepadaku. La'allahum yarshudun, pasti mereka akan beruntung dan mendapatkan pengkabulan terhadap seluruh permohonan dan permintaan serta kehendak dan harapan yang ia ingin. Inilah soimin dan soimat, bagaimana bulan Ramadan ini betul-betul kita memperbanyak diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah sangat amat dekat pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang didapatkan oleh mereka di bulan Ramadan sebagai keutamaan dengan datangnya Ramadan bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah pahala yang berlipat ganda yang tanpa batas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulli amal ibnu Adam yudha'afu hasada asra amsalihah ila sab'umi'atin dhi'fin." Qala Allahu 'azza wa jalla ila shauma fa innahu li wa ana ajri bi. Hadis ini termasuk hadis qudsi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal perbuatan Bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, terutama di bulan Ramadan. Bahkan sampai sab'umi'atin, 700 kali lipat di'fin, naik lagi. Luar biasa. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, puasa itu bagiku, kata, wa ana ajri bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala spesial kepada orang-orang yang berpuasa itu. Soimin dan soimat rahimani rahimakumullah, mari kita betul-betul mantapkan azam kita untuk berada di bulan Ramadan ini nanti dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan kemantapan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan panji-panji Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah bulan saatnya kita meraih pahala yang besar dan mendapatkan surga serta ampunan dan diijabahnya seluruh doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.